Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dengan Ibu Fasilitator Endang Sufiandani serta pengajar praktik Ibu Desi Sundari Citaresmi. Perkenalkan, nama saya Desi Susanti, saya dari SMK Negeri 3 Kuningan. Rekan saya. Sama saya Yayan Hendrianto dari SDN 1 Awilarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah saya baik Pak. Oke, Bu Desi, kali ini Bu Desi betul ya ingin melakukan coaching ya? Iya Bapak. Ya, kalau boleh tahu sama Pak Yayan betul Ibu? Ya betul Pak, dengan Pak Yayan. Dia akan menyampaikan permasalahan katanya Pak. Oke, jadi nanti begini Bu ya, dalam melaksanakan coaching ini saya sebagai supervisor, nanti saya akan mengamati mengenai proses coaching yang Ibu lakukan. Kemudian saya akan mencatat berdasarkan dari rubrik penilaian, di mana nanti Ibu akan saya nilai berdasarkan alur cerita, bagaimana Ibu mendengar hadir, present, kemudian bagaimana Ibu bisa mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan bobot ya Bu ya. Iya Pak, insya Allah Pak, saya hari ini akan melakukan coaching dengan proses cerita tersebut, menentukan tujuan, identifikasi, kunci permasalahan, kemudian hasil-hasil yang akan menjawab. Insya Allah Pak, saya akan melakukannya. Ibu, kemudian nih saya punya beberapa pertanyaan Bu. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching pada kali ini Bu? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot mungkin. Jadi seputarnya itu. Lalu kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin saya observasi terhadap coaching yang dilaksanakan? Iya, mungkin dengan mendengarkan aktif ya, yang dimana saya ingin agar dalam proses itu si coach itu dapat menyampaikan permasalahannya itu dengan leluasa. Nah, kemudian indikator seperti apa yang ingin Ibu harapkan dari proses coaching kali ini, Bu? Ya, dalam proses coaching kali ini itu saya harap dapat menangkap emosi coach, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan yang berasal dari mendengarkan kata kunci mungkin ya. Ya, baik Ibu. Ya, baik Ibu, silakan Ibu untuk memulai coachingnya. Nanti saya akan amati sesuai dengan tadi ya, saya jelaskan rubrik yang telah saya jelaskan mengenai alur cerita, dan jangan lupa proses rasanya itu juga diinikan juga ya Bu ya. Iya, insya Allah Pak, insya Allah saya akan melakukannya sesuai itu. Silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Iya, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, kabar saya mungkin kurang baik, Bu. Ada apa? Apa yang membuat Bapak merasa kurang baik? Biasa itu Bu, saya ingin membicarakan sesuatu sama Ibu tentang masalah yang saya hadapi. Ada waktu nggak Bu? Permasalahan apa Pak? Iya, saya dengar katanya Bapak hari ini mau melakukan sesi coaching dengan saya ya. Boleh saya tahu permasalahan apa yang sedang Bapak hadapi sekarang? Ya Bu, begini Bu, hari Senin besok itu saya kan akan menjadi narasumber di acara IHP di sekolah saya Bu. Ya, saya itu harus menjadi, saya harus presentasi di depan guru-guru, Bu. Jujur Bu, saya gugup menghadapinya Bu. Saya ingin meminta solusi kepada Ibu, bagaimana ya caranya meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum itu Bu. Oh iya, jadi Bapak sering merasa gugup ya Pak ketika presentasi ya? Iya Bu. Iya, nah kemampuan presentasi apa yang ingin Bapak tingkatkan? Saya ingin bisa presentasi dengan penuh rasa percaya diri Bu, dan membuat semua audien itu terkesan dengan presentasi saya itu Bu. Oh iya, nah kalau misalnya sekarang kita nilai nih presentasi yang biasa Bapak lakukan itu biasanya nilainya berapa dari 1 sampai 10?
Kalau sekarang sih jujur aja untuk presentasi saya depan umum mungkin nilainya 5 lah Bu. Wah, Karena jujur aja kalau presentasi depan siswa, depan anak-anak mungkin sudah biasa, tapi kalau presentasi depan guru-guru mungkin saya masih kurang tuh Bu. iya iya. Terus kalau misalnya kalau ingin Bapak tingkatkan ketika misalnya tadi kan kompetensi presentasi Bapak ingin lebih percaya diri ya ketika presentasi. Nah, ketika hal itu meningkat, Bapak ingin tingkatkan ke level berapa? Ya kalau saya ingin meningkatkannya sih meningkat ke level antara 7, 8 mungkin lebih jauh lagi ke level 10 gitu bukan lebih jauh. Amin ya. Insya Allah ya Pak ya. Amin, amin. Oke. Nah, saya paham. Nah, kira-kira kalau misalnya ukuran keberhasilan Bapak itu yang Bapak inginkan itu ketika presentasi itu seperti apa? Ketika presentasi untuk ukuran keberhasilan Bu, Iya, betul. saya ingin presentasi saya itu lancar Bu dan tanpa ada rasa gugup serta mendapatkan feedback yang positif dari audiens itu Bu. Oh iya iya. Jadi Bapak itu ingin yang namanya tingkat keberhasilan Bapak itu ketika presentasi itu Bapak itu lancar tanpa Ya, rasa gugup ya Pak. Kemudian betul. ada feedback positif juga dari para audiens ya Ya. dan memberikan kesan baik mungkin maksudnya seperti itu ya Pak ya. Ya, betul. Nah, dari kemudian kalau misalnya nih ketika Bapak sedang melakukan presentasi, terus Bapak itu merasa gugup atau merasa kesulitan gitu, hal apa yang Bapak lakukan? Jujur saya sering gugup dan sering lupa kata-kata dalam presentasi Bu. Ya, mungkin yang saya akan lakukan ketika presentasi yaitu hal ini enggak ada. Ketika presentasi mungkin itu Bu, saya sering merasa takut tidak bisa memberikan kesan positif itu kepada audiens ya. Sehingga Oh iya. gugup tuh Bu. Oh Dan iya. karena rasa gugup mungkin membuat saya sering lupa dengan apa yang akan disampaikan ketika presentasi itu Bu. Oh iya. Jadi itu hal yang membuat Bapak merasa sulit ya Pak ketika presentasi. Iya, Jadi Bapak itu ada ketakutan tidak dapat memberikan apa namanya presentasi terbaik kepada audiens sehingga karena ketakutan tersebut Bapak menjadi lupa. Ya. Iya. Nah, karena lupa tersebut Bapak menjadi gugup ketika presentasi. Betul seperti itu, Pak? Betul, ya betul. Iya, saya paham. Nah, kira-kira dalam menghadapi situasi ini Bapak itu akan seperti apa melakukannya? Misalnya dalam gugup tadi itu gimana? Apa Bapak mempunyai kiat-kiat kira-kira apa ya? Bagaimana ya? Barangkali Bapak punya solusi atau hal-hal yang bisa kita bisa kita bicarakan di sini gitu. Kira-kira hal baik apa yang bisa dilakukan Bapak untuk menghadapi situasi tersebut? Iya. Ketika saya menghadapi situasi tersebut, mungkin saya akan mencoba menyelesaikan presentasi saya, namun hal itu terlihat terburu-buru tuh Bu, dan saya tidak dapat memberikan kesan terbaik dan maksimal dalam presentasi yang saya lakukan tuh. Oh iya betul saya paham. Jadi karena Bapak sedang mengalami kesulitan, kemudian Bapak ingin segera menyelesaikannya, jadi terlihat terburu-buru ya Pak ya? Iya. Oh iya. Gitu, Nah menurut Bapak hal apa yang bisa membuat Bapak tadi kan berarti ketika Bapak yang membuat Bapak terburu-buru itu karena ngeblank ya Pak, lupa gitu, lupa dengan apa yang akan disampaikan. Nah kira-kira hal apa yang bisa membuat Bapak mudah mengingat kembali? Agar tidak lupa, jadi biar presentasinya lancar. Coba menurut Bapak apa? Kalau menurut saya sih mungkin bisa membuat catatan kecil, bisa ya? Ketika melakukan presentasi, mungkin saya akan membuat catatan kecil, catatan yang penting itu kira-kira boleh tidak Bu untuk dibawa ketika presentasi itu?
Oh, bisa Pak, boleh. Nah, ketika hal itu bisa dilakukan ya Pak. Jadi kita bisa menuliskan beberapa poin penting di catatan tersebut. Kemudian, tapi bisa juga apa hal itu kemudian itu bisa dipakai untuk meningkatkan apa namanya daya ingat Bapak ya. Jadi biar Bapaknya tidak lupa ketika presentasi. Dan tapi Bapak harus ingat ya Pak, ketika nanti Bapak akan membawa catatan tersebut, jangan sampai nanti ketika Bapak presentasi itu Bapak terpaku terus kepada catatan kecil. Oh Jadi iya nanti Bu. audiensnya jangan sampai dilupakan gitu ya Pak ya. Iya, iya Bu. Oh ya, kemudian nah selain itu tadi kan udah membuat catatan kecil ya. Kira-kira menurut Bapak apa lagi yang bisa Bapak lakukan agar terlihat lebih percaya diri nih Pak? Jadi, Oh ya, mungkin sepertinya saya harus mencari referensi cara melakukan presentasi melalui YouTube, bisa Bu? oh betul betul sekarang banyak ya Ya, cara, iya cara untuk presentasi dan banyak sekarang udah banyak ya, referensinya Pak ya. ya. Oh iya, nah Mungkin, selain itu, mungkin selain itu sering berlatih ya Bu ya. mm-mm. Berlatih juga berarti mungkin saya akan mencoba untuk berlatih di depan cermin, eh, melihat gestur apakah sudah sesuai juga belum. Mungkin Mhm. seperti itu Bu. Berlatih di depan cermin ya, Ya, Pak. Nah, selain itu kira-kira selain berlatih di depan cermin apa lagi, Pak? Kalau di depan cermin kan nanti, kita hanya tanpa audiens kan ya, tanpa audiens, tanpa ini, tanpa apa namanya, tanpa ada yang memberikan feedback gitu kan ya. Nah, kalau misalnya di sini, kalau misalnya kira-kira di sini Bapak itu latihannya seperti apa agar bisa ada feedback? Kan kalau misalnya kita presentasi kan harus ada orang nih Pak. Kalau Bapak di depan cermin kan tanpa ada yang melihat gitu. Nah, kira-kira apa? oh, mungkin saya akan meminta bantuan Bu, bantuan teman untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi mungkin Bu. Dengan hal ini, saya percaya dukungan mereka mungkin akan menjadi motivasi agar dapat memberikan presentasi terbaik mungkin Bu. Mungkin saya akan meminta bantuan teman itu Bu. Oh iya iya, saya setuju dengan Bapak. Dari semuanya berarti untuk meningkatkan kepercayaan diri Bapak, untuk meningkatkan kompetensi Bapak dalam presentasi, yang pertama Bapak bisa apa membuat catatan kecil ya Pak, Ya, membuat catatan betul. kecil untuk mengingat poin-poin dalam presentasi. Kemudian yang kedua mencari referensi, betul ya Ya, Pak? betul. Referensi, kemudian yang ketiga Bapak latihan di depan cermin, serta latihan dengan teman ya, agar Ya, mendapatkan feedback dan motivasi yang baik. Ya, oke. Nah, kalau begitu, kira-kira Bapak memerlukan bantuan siapa nih Pak untuk dapat melakukan hal tersebut? mungkin saya perlu bantuan di samping teman-teman sejawat mungkin Bu. Iya. Teman-teman sejawat, teman-teman dekat, ketika saya melakukan presentasi, mungkin teman-teman bisa memberikan feedback bagaimana presentasi saya, apakah sudah sesuai atau belum mungkin itu Bu. Oh iya iya baik. Kalau begitu terus kapan kira-kira Bapak segera dilaksanakan? Ini kan katanya nanti hari Senin besok nih Bapak presentasi ini kira-kira mau dilaksanakannya kapan? Ya secepatnya Bu. Nah kira-kira secepatnya tuh kapan waktu yang Mungkin hari pasnya? ini juga saya akan mencoba untuk mengadakan presentasi itu Bu, di depan cermin dulu lah dulu. Oh, latihan dulu ya, Pak? Dulu Iya, ya Bu. oke. Bagus bagus, Pak. Iya iya, itu baik sekali. Jadi, kita sudah menemukan solusinya ya, Pak, dari permasalahan yang Bapak hadapi. Alhamdulillah. Jadi semua dari beberapa poin penting itu bisa Bapak laksanakan segera ya, Pak. Hari ini bisa Nah, Bapak laksanakan. Nah, sekarang bagaimana, Bapak? Apa Bapak sudah merasa agak lega? Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah mulai mempunyai semangat untuk melakukan presentasi. Apa namanya? Saya sudah siap, saya sudah semangat, dan saya sudah akan berusaha untuk menghilangkan rasa gugup tersebut Bu. Insya Allah saya akan terus berlatih dan berlatih.
Nah, alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih untuk hari ini Pak Yayan ya. Sesi coachingnya Iya, Bu. berjalan dengan baik dan Bapak pun sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Semoga nanti kita bertemu lagi untuk menyampaikan apa namanya bagaimana untuk menyampaikannya atau Bapak nanti memberikan report ya bagaimana apakah ini sudah berjalan atau bagaimana hasilnya nanti kita bisa bertemu lagi ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu dengan sesi coaching ini. Saya mudah-mudahan bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Ibu. Maaf sudah mengganggu waktunya. Terima Iya. kasih atas Iya Bapak, sama-sama. Tidak apa-apa Bapak. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih untuk hari ini ya. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak Utis. Bu Desi bagaimana tadi sudah melaksanakan proses coachingnya? Udah berjalan Bu Desi? Iya, alhamdulillah sudah berjalan Pak. Saya baru Sudah berjalan. Iya, sudah berjalan. Saya baru saja menyelesaikan proses coaching Oke. dengan Pak Yayan tadi Pak. Oke. Nah sekarang apa saja sih Bu Desi yang Ibu rasakan setelah apa saja yang Ibu telah lakukan saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan dikembangkan Bu tadi saat coaching Bu? Boleh diceritakan Bu? Alhamdulillah tadi proses coaching sudah sesuai berjalan sesuai dengan alur Tirta ya Pak. Di mana dalam percakapan tadi itu saya mengetahui tujuan dari coaching, kemudian dapat mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach, sehingga saya dapat memberikan beberapa pertanyaan ya, terutama pertanyaan berbobot untuk menggali dan mengembangkan potensi diri coach, sehingga coach tersebut dapat melaksanakan aksi dan tanggung jawab untuk solusi permasalahan yang dihadapi. Dan alhamdulillah sesi coaching tadi maksudnya saya selama proses tadi saya melakukannya dengan fokus dan menyimak aktif dalam percakapannya. Oke, Bu Desi tadi berdasarkan pengamatan ya yang telah saya amati berdasarkan rubrik yang telah saya sampaikan sebelumnya, secara umum kegiatan coaching yang Ibu Desi laksanakan dengan Pak Yayan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur Tirta Bu ya, dimana Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, dan juga Ibu juga sudah tadi menanyakan tentang aksi dan juga tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coach. Sangat bagus sekali Bu. Dan selanjutnya Ibu juga di sini tadi saya perhatikan juga Ibu sudah melakukan kegiatan coaching ini dengan rasa Bu ya. Dengan tadi juga Ibu juga sudah melakukan proses menanya dengan menangkap kata kunci ya, kunci, kemudian Ibu membuatnya menjadi pertanyaan-pertanyaan untuk menggali lebih dalam lagi mengenai alternatif solusi yang akan dilaksanakan oleh coach. Bagus sekali Bu Desi. Kemudian nah setelah ini kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan ke depannya sama Bu Desi dalam proses coaching ini? Dalam proses coaching ini yang saya ingin kembangkan ke depannya itu yaitu kompetensi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggiring coach untuk menemukan solusi dari setiap permasalahannya gitu Pak. Oh iya, jadi ingin lebih kepada mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu Desi ya. Terima kasih Bu Desi atas waktunya. Mudah-mudahan kegiatan coaching yang Ibu Desi lakukan ke depannya lebih baik lagi dan juga mungkin dapat bermanfaat bagi Bu Desi dan juga bagi coach itu sendiri. Ya, terima kasih Bu Desi. Iya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.